Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku laga uji coba melawan Lebanon jadi pelajaran berharga buat para pemain timnas Indonesia. Hal ini berkaitan dengan karakter tim-tim Timur Tengah. Dalam laga yang berakhir imbang tanpa gol, Senin, Jai Itzes dan kawan-kawan diuji dengan permainan keras dan trik pemain Lebanon mengulur-ulur waktu pertandingan. Untuk khususnya hari ini, saya rasa pengalaman bagus para pemain harus belajar bertanding dengan karakter Timur Tengah yang seperti kita sudah selalu lihat sebelum-sebelumnya. Kita main di Bahrain seperti apa, main di Saudi seperti apa, ujar Erick di Surabaya. Erick turut menyoroti penyelesaian akhir para pemain timnas Indonesia. Di laga ini, tim Garuda tampil dominan, menciptakan peluang tetapi tidak menghasilkan shot on target selama pertandingan berlangsung. 9 peluang diciptakan oleh timnas Indonesia di laga ini. Dari seluruh peluang itu tidak ada tembakan yang tepat sasaran. Tentu kita masih ada waktu ya untuk meningkatkan tadi finishing touch ya. Kembali beberapa kesempatan tadi ada, cuma finishingnya belum. Mudah-mudahan nanti mereka bisa diskusi dan memperdalam secara strategi yang apa, kata Erick. Justin Hubner resmi dicoret dari skuad timnas Indonesia vs Lebanon dalam laga FIFA Matchday September 2025. Bek muda andalan Garuda itu tidak masuk daftar susunan pemain karena sedang mengalami sakit. Laga uji coba ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin malam WIB. Pertandingan tersebut menjadi ajang pemanasan penting bagi skuad asuhan Patrick Kluivert sebelum turun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Absennya Hubner cukup mengejutkan, mengingat dia sebelumnya sempat masuk daftar pemain saat Indonesia pesta gol melawan Taiwan. Namun kali ini, kondisinya tidak memungkinkan untuk bermain. Saya seharusnya bermain malam ini, tapi saya tidak bisa hadir karena sedang sakit parah, jelas Hubner. Meski kecewa tidak bisa tampil, Hubner tetap memberikan dukungan moral bagi rekan setimnya. Padahal, keberadaan Hubner sangat dinantikan untuk memperkokoh lini belakang. Dengan postur dan gaya mainnya, ia dianggap bisa jadi benteng pertahanan menghadapi Lebanon yang punya lini serang tajam. Kehilangannya tentu menjadi kerugian tersendiri bagi tim. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye menolak bersalaman dengan pemain Lebanon. Peristiwa ini terjadi usai laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin. Haye melampiaskan kekesalannya karena Lebanon bermain licik dengan mengulur waktu sejak awal pertandingan. Insiden mencuat ketika Marcelino Ferdinand memberikan bola kepada pemain Lebanon agar segera melakukan lemparan ke dalam. Namun pemain Lebanon menolak menerima bola dan membiarkannya bergulir di depan kaki. Tom Haye melihat Marcelino dimarahi pemain lawan lalu maju ke depan untuk melindunginya. Ia mendorong pemain Lebanon yang menghampiri Marcelino karena merasa kesal. Setelah peluit panjang berbunyi, pemain Persib Bandung itu menolak setiap uluran tangan pemain Lebanon. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menilai taktik bertahan rapat Lebanon membuat Garuda kesulitan mencetak gol. Ia menyoroti pertandingan yang panas akibat beberapa insiden dengan pemain lawan maupun keputusan wasit. Meski begitu, ia tetap bersyukur karena semua pemain Indonesia terhindar dari cedera. Kluivert menilai skuad Garuda menunjukkan perkembangan positif dalam 10 hari terakhir. Menurutnya, para pemain mulai memahami filosofi permainan yang ia terapkan. Timnas Indonesia akan menghadapi Lebanon dalam FIFA Matchday, Senin. Laga ini jadi momen untuk melihat formasi terbaik keracikan Patrick Kluivert. Kluivert melakukan terobosan dengan memberikan kesempatan bagi pemain-pemain yang selama ini kurang mendapatkan menit bermain pada laga Indonesia vs Taiwan. Karena itu, duel Indonesia vs Lebanon bakal jadi momen penting untuk melihat racikan terbaik Kluivert. Kluivert tentu bakal menurunkan formasi terbaik versi dirinya saat ini. Pemain-pemain yang jadi pilihan utama Kluivert dalam membentuk skuad terbaik Indonesia akan turun di laga ini. Menarik untuk melihat pilihan Patrick Kluivert dalam membentuk formasi 11 pertama. Bisa jadi nama-nama yang menonjol di partai pertama dan selama ini lebih sering jadi penghangat bangku cadangan bakal bermain. Mauro Zijostra juga mungkin saja dimainkan sejak menit pertama untuk mengisi pos penyerang yang saat ini kehilangan oleh Romain yang tengah cedera. Sedangkan Miliano Jonathans juga bisa diberi kepercayaan untuk bermain sebagai penyerang sayap. Dari segi peringkat, Lebanon adalah lawan yang seimbang dengan timnas Indonesia. Dalam pengumuman peringkat FIFA pada Juli, Lebanon ada di posisi ke-112, lebih baik 6 peringkat dibanding Indonesia.
Ketua Umum SI, Erick Thohir, menjelaskan proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Adrian Wibowo, yang sudah bergabung memenuhi panggilan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday periode September 2025. Beberapa waktu yang lalu, Adrian Wibowo terlihat sudah berada di Surabaya. Pemain kelahiran Los Angeles tersebut juga terlihat bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menjelang pertandingan melawan Chinese Taipei. Namun, dia belum masuk daftar susunan pemain ketika skuad Merah Putih menghadapi Chinese Taipei. Erick Thohir memastikan proses administrasi Adrian Wibowo untuk memperkuat Timnas Indonesia tidak tersendat permasalahan apapun. Dia mengatakan, SI hanya tinggal menunggu surat dari Amerika Serikat. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengakui apabila Adrian Wibowo merupakan salah satu pemain berdarah Indonesia yang terus dipantau oleh jajarannya. Dia mengakui Adrian merupakan pemain yang potensial. Adrian Wibowo mengawali kariernya dari Akademi Los Angeles FC dan pada 2023 promosi ke tim utama. Sejauh pemain berusia 19 tahun ini sudah hadir dalam 38 pertandingan dengan torehan 14 gol bareng Los Angeles FC. Bakatnya yang luar biasa sempat mengantarkan pemain berpostur 183 cm ke Timnas Amerika Serikat U17. Sayangnya, persaingan yang ketat membuatnya tak bisa lanjut ke level yang lebih tinggi. Padahal, saat membela Timnas Amerika Serikat U17, penampilannya tak terlalu mengecewakan. Dalam 3 laga, ia mengemas 1 gol dalam kemenangan 3-0 atas Timnas Belgia U17 pada 2022. Nama Rijsdalinga, striker asal Belanda, muncul sebagai kandidat kuat di naturalisasi Timnas Indonesia. Kebutuhan penyerang berkualitas menjadi prioritas utama skuad Garuda, dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Timnas Indonesia dihadapi masalah serius di lini depan setelah Ole Romeng mengalami cedera parah. Situasi tersebut menjadi opsi untuk mencari penyerang baru melalui jalur naturalisasi. Rijsdalinga adalah penyerang tengah berusia 25 tahun dengan tinggi 190 cm yang lahir di Groningen, Belanda. Memulai karir sepak bola di Akademi FC Emmen sebelum pindah ke Groningen dan Excelsior. Masa puncaknya terjadi saat membela Excelsior pada 2021, mencetak 36 gol dari 43 pertandingan. Performa gemilang mengantarkan Dalinga ke klub Toulouse, Ligue 1 Prancis. Saat ini bermain untuk Bologna di Serie A, Dalinga dikenal sebagai penyerang modern yang memiliki karakteristik klasik seorang finisher yang klinis dengan penempatan posisi yang luar biasa. Dalinga memiliki kekuatan fisik mumpuni dan kecepatan tinggi, menjadikan dirinya penyerang gesit meskipun posturnya tinggi dan sangat cocok dengan skema permainan Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia. Di tengah harapan masyarakat Indonesia, status keturunan Dalinga masih menjadi misteri. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi yang bisa membuktikan garis keturunan Indonesianya. Spekulasi beredar menyebutkan bahwa keluarganya pernah tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada era 1950-an. Namun, berita tersebut masih sebatas rumor yang belum bisa diverifikasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut duel Timnas Indonesia vs Lebanon sebagai ajang simulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran 4. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia vs Lebanon dalam lanjutan FIFA Matchday akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Senin pukul 20.30 WIB. Tim asuhan Patrick Kluivert sebelumnya meraih kemenangan 6-0 atas Taiwan pada laga FIFA Matchday pertama, Jumat. Menurut Erick Thohir, duel Indonesia vs Lebanon akan lebih mendekati suasana pertandingan resmi. Pasalnya, Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mendatang akan berhadapan dengan tim-tim kuat dari Timur Tengah. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberi sinyal tidak akan mengubah strategi saat menghadapi Lebanon. Ia puas dengan formasi baru 4-2-3-1 yang sukses diterapkan ketika melawan Taiwan. Untuk pertama kalinya, Patrick Kluivert akan menurunkan 4 bek sejajar, yakni Rizky Ridho, Jordi Amat, Yaakob Sayuri, dan Shaine Patenama. Formasi 4 bek itu membuat permainan Indonesia lebih solid dan menghasilkan kemenangan besar. Melawan Lebanon tentu saja saya tidak ingin mengubah sistem.